kabar, dia nggak datang-datang. Akhirnya kita pun nyuruh tim untuk nelpon dia. Halo? Risma. Halo Risma? Lu di mana? Gue udah di depan kampus dari tadi. Ya kenapa? Kemarin lu masih baik-baik aja kok. Ya nggak tahu Kak, nggak ngerti. Pokoknya dari tadi malam badan aku lemes banget Kak. Jadi aku nggak bisa keluar. Kita langsung penyelidikan gimana dong? Ya di sini ngapain dong? Ada nya juga. Tadi Hakim ngabarin aku dia masuk kampus juga hari ini. Apa? Dia Bapak bisa ketemu dia di kampus. Oke, ya udah gini aja deh sekarang. Gue juga belum tahu apa yang mau kita lakuin sekarang gitu loh, karena lunya juga lagi sakit. Tapi nanti kita akan update kabar sama lu. Pokoknya Nanti kita kabarin hasilnya gimana ya. Lu istirahat aja dulu ya. Tiba-tiba aja tidak enak badan dan tidak bisa untuk datang menemui kita di depan kampusnya dia. Dan ini bikin gua makin aneh lagi, geng. Lu curiga gak sih? Lu curiga gak kemarin yang waktu kita ke kosannya si cowoknya dia itu, ke kosannya si Hakim, kan ada yang gua temuin kain putih itu loh. Ya kan? Nah, yang megang kain putih itu siapa? Risma. Ya udah, Risma kan sakit. Gua nggak tanggung jawab lu ngebuka kain putih itu. Pasti ini gara-gara benda yang ditemuin di kosannya Hakim. Aduh Mo, yang namanya orang sakit mana ada yang tahu sih. Menurut gue ini kebetulan aja. Dan di saat kita lagi berdebat apakah kita nantinya akan menyelesaikan kasus ini atau enggak, beberapa orang tim Katakan Putus pun melihat, udahlah. Dan Hakim pun keluar dari kampus dan ada tim yang lihat dia keluar dari kampus. Ya udah, kita langsung memutuskan untuk ngikutin si Hakim ini. Ya udah, Fatar lo coba ngikutin dia aja langsung biar dia. Mo, udahlah Mo, daripada kita buang-buang waktu kayak gini, mendingan sekarang mumpung ada Hakimnya kita urusin dia dulu aja. Akhirnya gue pun langsung masuk ke dalam mobil dan langsung mengejar si Hakim ini dengan sepeda motornya dia. Gue yakin banget dia tuh sakit pasti gara-gara dia megang kain putih yang di kosan enggak kemarin. juga lah, Mo, apa hubungannya batu sama dia sakit sekarang? Menurut gue lo tuh terlalu mikir yang enggak deh. Lo tuh kalau ada sesuatu yang mistis sedikit pun lo langsung mikir aneh-aneh kayak gini. Gua berdebat parah sama si Devita di sini. Karena gua bukannya takut gitu, tapi gua paling males banget untuk menyelesaikan kasus yang ada hubungannya dengan mistik. Pak, ikutin aja dulu, Pak. Ini nggak jelas loh dia mau kemana ini gitu. Ini udah di luar dari perkotaan gitu. Ini udah masuk ke daerah kampung. Kita ngikutin si cowok ini kemana, si Hakim ini pergi kemana, dan ternyata sampailah Hakim di sebuah tempat. Yaudah, parkir Pak. Ini tempat apa sih? Tempat apa? Ternyata si Hakim ini pun berhenti di sebuah tempat. Tempatnya kalau menurut gua sangat aneh banget karena di sana tuh banyak bukit-bukit dan juga banyak batu-batu. Dan akhirnya gue pun sama Komo turun dan masuk ke tempat itu. Dari situ pun gue masuklah ke goa-goa lah, gengs. Gue masuk tempat yang gelap-gelap dan nyari jalan yang susah supaya bisa nyari Hakim itu kemana. Padahal lo belum ketemu. Itu jalan dia di mana? Tungguin gue. Fatah. Tungguin gue. Gak apa-apa, gue udah kesana duluan. Ya udah tungguin. Emang jalannya begini, udah ayo. Gue juga baik banget deh. Tuh. Itu siapa dia lagi sama Makanya itu. Dan di sana kita bisa melihat si Hakim ini ketemu dengan beberapa orang temannya dia. Lu nggak aneh banget nih ada orang sama teman-temannya di tempat kayak beginian? Ya mungkin mereka
lagi ngelakuin penelitian kali mau buat penelitian dari kampus. mana? Penelitian. Lu lihat kan aja itu jalanannya bukan tadi kayak apa kampusnya. gitu. Ah, ya udah sekarang dengerin aja dulu. Kurang jelas. Kurang jelas. Pak. Ada apa? Batu yang Bapak kasih kemarin hilang, Pak. Batunya baru aja hilang. Batu yang diambil sama klien kita kemarin. Kalau dia kehilangan batu yang dibungkus sama kain putih, gengs. Dan itu emang batu yang kemarin diambil sama Risma. Apa dihilangin? Aku juga nggak tahu. Kemarin aku taruh di atas pavilion, tapi temu-temu hilang. Awas, hati-hati loh. Kalau batu itu hilang, kalian akan menyesal. Nggak, berarti itu batu penting banget sih, Mona. Mereka ngomonginnya sampai kayak... Dan ini pernyataan menurut gua seperti kayak petuah dari seorang tua ke anak kecil, atau seperti kayak perintah, atau juga sebagai peringatan karena si hakim ini sudah menghilangkan batu. Lu batu? Iya, Batu batu. yang dari Bapak? Iya, yang dari Bapak yang saya taruh di atas pavilion. Oh, iya beberapa hari yang lalu, gua kata warga, katanya ada seorang cewek datang ke rumah, ke kos, rambutnya panjang, putih. Nah, dan dia disamperin sama warga banyak, dan gua nggak tahu apa yang kejadian di situ. Mungkin bisa jadi dia ngambil batunya yang dari Bapak, yang dari situ. Awas, hati-hati loh. Temennya temennya ngomong. Oh my god, iya temennya tuh ngeliat kemarin kita ada di kosan. Tahu gua, yang tahu kosan gua itu cuman ibu saya ya sama kakak saya Risma. Jangan lihat juga. Yang tahu kosan gue itu cuman ibu saya ya sama kakak saya Risma. Jangan lihat juga. Dan ya udah, hakim pun tanpa ngomong panjang lebar, dia mungkin ngerasa itu pasti Risma karena dia bilang yang tahu kosan ini itu cuma ceweknya doang, yaitu si Risma. Saya samperin dulu Pak ya. Pamit dulu Pak ya. Tadi ya. Yo. Tadi ya. Yo. Udah tuh, dicap. Ini jalannya kemana nih? Jalannya kemana, Tar? Dan gue ngerasa mungkin si hakim ini mau langsung nyamperin Risma, gengs. Ya udah, gue sama kamu langsung buru-buru ngikutin si hakim ini karena yang gue lihat mukanya hakim ini udah kesel banget, gengs. Makanya pada saat itu kita terus ngikutin si hakim ini kemanapun dia pergi. Dan ternyata benar, gengs, hakim itu ke rumahnya Risma. Ini dia tuh. Ini kayaknya Fata monitor, Tar. Lu bisa ke mobil gua, Kak? Saya Apa sih datang-datang kayak gitu marah-marah? Malu coba. kamu datang ke rumah? Gak usah kayak gitu dong, malu sama rumah. Kembali barang aku. Abang, barang apa sih? Jangan boleh bohong kamu. Apa sih maksud kamu Jangan datang-datang bohong, minta kayak ambil gitu? barang Nggak tahu aku apa? sekarang. Barang apa? Jangan bohong. Terus dia ngomonginnya nggak bisa baik-baik apa gitu loh. Bahkan tangannya dia tarik-tarik mau sama dia. Maksud gue itu cuma hal apaan sih gara-gara batu doang sampai ceweknya kayak gini. Udah kesel banget ngeliat tingkahnya hakim. Dan yang gue denger si hakim pun langsung nanyain batunya tanpa basa-basi. Dan tanpa dia pun tahu keadaannya Risma kalau Risma itu lagi sakit. Ini apa? Katanya kamu ada? Hah? Jelasin dulu ini apa? Sini dulu. Dikasih lagi sama dia. Ngapain dikasih lagi sih? Risma ajaknya ngomong baik-baik, tanyain semuanya ya nggak sih? Enggak mau, itu dia masih nyolotan tuh sama si Risma. Jelasin sama aku itu Kamu apa? nggak perlu tahu. Ini urusan aku. Aku kan pacar kamu yang. Aku harus tahu. Itu apa? Kamu nggak perlu tahu.
pacar aku. Itu apa? Udah, kamu gak perlu tahu. Kalau kamu anggap aku pacar, jawab itu apa? Kamu gak perlu tahu ini urusan aku. Kamu milih batu itu daripada aku. Yang tinggalin dulu aku. Ah, Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Gua lihat mukanya si Risma ini sangat sedih banget diperlakukan seperti itu sama si Hakim. Ya Allah, pacar kamu yang kamu tahu itu apa? Kasih tahu aku, please. Itu apa? tahu. Kasih tahu aku itu apa? Kamu lebih punya batu daripada aku. Ya jangan pergi dulu. Ya. Untuk apa status kita pertahankan? Sekarang gini aja, lu si Risma kan lagi nyentro banget. Lu turun dari mobil, lu sampai si Risma, gua ngejar si cowok tadi. Oke, siap. Akhirnya gue bilang sama si Damita untuk si Damita turun dari mobil dan mencoba untuk menenangkan si Risma di rumahnya dia. Dan gue sama Fatah pun langsung ngikutin si Hakim ini dari belakang. Itu nanti lu kata-kata sama si Damita, tanyain gimana kabar si cewek itu. Dan semoga aja si Damita bisa nenangin si ceweknya itu deh. Ikutin motornya Pak, gue penasaran banget nih. Dan Komo pun ikutin si Hakim itu pergi kemana. Dan ya udah gengs, gue pun turun, gue masuk ke rumahnya Risma pun udah nangis. Tadi dia datang marah-marah terus langsung minta batu sama lo. Iya, aku juga gak ngerti kenapa. Kenapa nggak lo coba ajak dulu ngomong baik-baik gitu? Kayak lo tanya kayak alasannya dia apa, lo kenapa malah kasih batunya? Kali aku takut. Ya aku kasihan banget geng sama si Risma ini. Dia lagi sakit dan ditambah sikap cowoknya kayak gitu. Padahal cuma gara-gara batu doang geng. Yaudah. Lo tenangin dulu aja, lo juga lagi gak enak badan kan. Dan ini tuh badan lo anget banget lo. Dan gue pun nenangin Risma di situ. Dan gue pun nunggu kabar Komo sampai Komo balik lagi ke rumah itu dan ngejelasin semuanya. Ngapain lagi sih balik lagi ke sini tar gitu? Kan dia sering banget sama tempat tempat. Di situ gue ikutin sama si Patar dan ternyata si Hakim ini menemui bapak-bapak tua dan juga temennya yang tadi gitu. Batu yang kemarin diambil itu udah ketemu. Ternyata yang ngambil itu adalah teman saya. Oke. Dan ada beberapa batu lagi yang khasiatnya sangat luar biasa gitu. Ya untuk kalian berdua lah. Tapi kalian harus mencarinya pada malam Jumat. Dia suruh nyari batu malam Jumat gitu dan harus malam Jumat. Berarti ini tandanya apaan coba? Nah, kalian bisa menemukan. Nah, cari di sekitar belakang. Untuk berdua. Untuk kita berdua. Untuk apa aja kegunaannya? Ini udah gak benar, Tar. Ini udah gak benar. Gue udah give up, Tar. Malam Jumat, gengs. Dan si bapak itu juga menjelaskan kalau lu mau lebih beruntung. Ini udah fix banget si Hakim ini pasti berhubungan dengan hal mistik. Kita cabut. Terima kasih, Pak ya. Cari. Ya, Pak, siap. Tuh dia cabut. Apa ya bukti yang kita dapetin sekarang ini harus kita bilang sama si Risma dan juga sama si Damita. Makanya kita pun langsung menuju balik lagi ke rumahnya si Risma dan nemuin si Risma sama si Damita di situ. Si LB mana kok dia nggak keluar? Dan sesampainya di rumahnya si Risma sama si Damita, gua ngejelasin semua yang gua lihat, gua ngejelasin semua yang gua tahu sama mereka berdua. Kalau ada apa rekamannya kita bisa Ya ada ini tuh. Mana tak? Biar Risma juga ngerti. Nah ini.
sekarang gue tanya lagi sama lu, maunya lu apa dalam hubungan lu sama si Hakim ini? Selalu ngeliat semuanya. Pasti ini emang ada yang salah, Kak. Udah deh, aku mending putus aja deh, Kak. Aku takut kenapa-napa ya, lagi. kamu jangan Bisa jadi aku emang sakit ini gara-gara aku ngambil batu itu, Kak. Ya, Risma sama aja deh, kayak kamu belum tentu juga dong. Nah, itu mungkin bisa jadi tuh. Bisa jadi tuh, Mbak. Karena emang kemarin itu yang megang batu itu cuma lu doang kan, dan yang sakit ya cuma lu aja. Oh, tapi kita belum lihat kan yang dilakuin dia tuh apa nanti malam jimat segala macam. Belum tentu juga itu batu jimat segala macam dan bikin lo sakit menurut gue. Tapi gue ngerasa ini masih harus diselesaikan. Kita harus cari bukti yang lebih jelas lagi dan gue masih pengen yakin banget untuk nyari tahu ngapain si Hakim itu ke tempat yang disuruh sama bapak-bapak tua itu. Ada baiknya juga sih kalau kita intai aja dulu. Nah, ya udah mau udah selesai lo masa manja-manjain lagi. Ya udah gue setuju banget sama lo. Iya dong, Mo. Jadi kita harus balik lagi ke tempat ya itu. udahlah. Malam Jumat. Mo, jangan bikin ego lo sendiri dong. Di sini kan bantuin dia, nggak saya masalah dia. Jangan mikirin ketakutan lo juga lah. Siapa yang takut sih? Ya, kelihatan banget kok. Karena di sini si Rismanya juga sudah sangat pengen banget untuk melihat apa yang dilakukan si Hakim. Dan ya udah, akhirnya Risma pun mau untuk kita ngintai lagi hari malam Jumat itu supaya kita bisa tahu apa yang dilakukan sama Hakim. Oke guys, sekarang ternyata kita masuk di hari yang menurut gua adalah hari yang sangat tidak penting banget. Karena di hari ini kita akan melihat si Hakim ini akan pergi ke suatu tempat pada malam hari dan mencari sebuah batu. Oh, ini serius tempatnya yang lo tahu? Ya makanya gitu loh, gue bilang udah biarin aja, ngapain lagi sih. Yang penting kan sekarang kita udah tahu kalau dia tuh bakalan datang ke tempat sini buat nyari batu-batu apalah itu gitu loh. Gue penasaran banget makanya sampai sini. Ya udah kalau lo penasaran lihat di depan jalan. Ya udah, ya kemana sih? Aduh, gue udah males banget untuk mendingan kita nggak usah ngikutin si Hakim ini. Kita tidak usah mencari tahu tentang apa yang dilakukan si Hakim. Tapi di sini si Damitanya benar-benar kelihatan sangat penasaran banget. Gue pengen tahu aja sebenarnya nih cowok tuh ngapain sih dan apa yang dia lakukan. Karena ya gue baru pertama kali nanganin kasus kayak gini. Ini kita nggak jadi aja deh. Enggak, gue tetap mau lihat dulu cowok itu ngapain. Itu. Mana sih? Sini. Oh, yang di atas itu. Dan akhirnya setelah kita mencari-cari, akhirnya gue nemuin Hakim itu. Dia berdua di situ, gue sama Komo dan sama si Risma pun ngumpet di balik-balik pohon dan kita pun bisa ngeliat langsung jelas apa yang dilakukan sama Hakim. Kita kan udah ngeliat nih cowok lu emang datang ke sini, sengaja datang ke sini malam Jumat buat nyari batu. Terus dia ngapain lagi gitu untuk kita lihat banget gitu. Kan kita juga nggak tahu kan tujuannya apa nyari batu sampai kayak gini malam-malam kayak gini. Udah jelas. Nah, gue pengen tahu aja kenapa dia sampai segini banget sama batu. Aku Kak, dia kesini datang ke tempat ini sekarang Iya, udah jelas. iya, ya Dia tuh udah. udah ambil banget, Kak. Yes. Sebentar. Gua ambil dulu alat-alatnya ya. Dan yang gue lihat disitu Hakim tuh lagi duduk berdua di tempat yang gelap di bawah pohon dan disitu kayak banyak apa ya, mungkin kalau orang bilang itu dupa-dupa lah atau apa. Gue kan lagi bantuin Aku kasus pergi aja yuk, lo, Kak. Aku udah mau putus, udah Kak, udah. Nah itu dianya aja udah yakin mau putus, ngapain yang putus. Kenapa sih kalian tuh gak pernah dengerin gue sedikit aja? Gue lagi bantuin kasus lo dan gue cuma pengen nyari bukti yang lebih jelas aja. Ini udah jelas banget, Ya Kak. udah Demita, kita pulang aja gitu loh. Dan pada saat itu si klien kita ini pun juga sudah minta putus. Ya udah berarti tugas kita udah selesai gitu loh. Ini udah jelas. Katanya ini musik. Dia gali-gali tuh, digali-gali tuh. Gak ada coy, gak ada. Dia nyari batu di sini. Di saat gue lagi berdebat dengan si Damita, tiba-tiba aja gue kayak kamu mau ketemu aku? Lo kamu juga yang maksa, kamu bilang urgent, kamu teleponin aku. Ya juga sih. Kulitku. Dia nyari batu di sini. Di saat gue lagi berdebat dengan si Damita, tiba-tiba aja gue kayak Coba duluin teh. udah makanya gue enggak. Oh my
Coba lu kita cari. Karena kita bikin keributan di situ, akhirnya si hakim pun denger ada suara, gengs. Dia pun langsung lihat ke arah kita dan otomatis udah terbalik aja deh, Tar. Dan gua lari sama Damita udah kayak ngelewatin bukit, semak-semak dan segala macam. Udah kayak Rambo kita di situ, gengs. Woi, jangan lari lo. Ini nggak ada jalan lain apa? aduh, kita pun langsung lari, kita langsung nyari jalan keluar lah. Karena itu tempatnya benar-benar susah banget, gengs. Udah gitu gelap lagi. Kita cari cara supaya kita nggak ketahuan sama hakim. Mobil mana? Mobil mana? Mobil mana? Mobil. Kata mobil mana? Kita langsung balik lagi ke dalam mobil. Dan di dalam mobil barulah si klien kita ini bilang lagi sama kita. Udah kak, aku udah yakin banget kak. Aku minta tolong sama tim katakan putus ya kak. Aku mau putus banget, aku udah gak mau. Ya hubungan lagi sama laki-laki macam kayak gitu kak. Usai matamu, ini memang seharusnya terjadi. Kita takkan bisa. Gue pun udah ngerasa udah gak perlu lagi nyari tahu apa-apa. Gue ngerasa udah dapat banyak bukti yang jelas kalau emang sikapnya hakim ini aneh banget, gengs. Dan ya udah, kalau gue pun jadi Risma, gue pasti ogah banget punya pacar yang kayak gitu. Oh, dari bukti-bukti yang udah kita dapetin dan dari apa aja pengintaian kita tentang si hakim sudah sangat menjelaskan banget kalau si hakim ini emang ada hubungannya atau kaitannya dengan hal-hal mistik. Oke, lu udah yakin dengan keputusan lu? Yakin banget kak. Oke, udah deh. Putus aja kak. Di situ karena klien kitanya juga sudah minta putus hubungan dengan si hakim, ya sekarang tinggal tugas gua, Damita dan juga tim Katakan Putus nantinya akan bikin momen putus untuk hubungan mereka berdua. Dan akhirnya sampailah kita di momen putus Risma sama hakim. Kita udah nyiapin itu di tempat yang kemarin hakim ini ketemu sama bapak-bapak tua. Dan si Rismanya juga sudah ada di posisi yang udah kita tentukan. Dan sekarang gua sama si Damita pun tinggal menunggu kedatangan si hakim. Ada kabar dari si hakimnya datang? Itu si Rismanya ditemenin aja dulu tuh, kasihan sendirian. Akhirnya setelah cukup lama kita menunggu, kita melihat kedatangan si hakim itu ada di situ. Oh ya udah, kalau itu yuk semua tim standby di posisi masing-masing yuk. Itu dia tuh, itu dia tuh. Tuh. Oh iya. Itu si hakim tuh. Risma, ngapain kamu ngundang aku ke sini? Sebenarnya ada yang mau aku omongin, hakim. Beberapa hari ini aku emang udah ngikutin kamu dan aku udah tahu semua yang kamu umpetin dari aku. Dan kelihatan banget hakim kaget banget. Dan barulah akhirnya si Risma pun memberikan sebuah barang sama si hakim. Apaan ini? Buka aja. Aku mau putus. Di dalam kotak itu sudah ada batu yang ada tulisannya, aku mau putus. Maksud kamu apaan ini? Ya, hakim, aku mau putus. Maksud kamu apaan itu?
Ya, Hakim, aku mau putus. Maksud kamu apaan itu? Pokoknya aku mau putus. Aku gak mau lagi pacaran sama orang yang percaya hal-hal baik kayak gitu. Kamu tuh musyrik, tau gak, itu dosa. Alasannya apaan sih? Jelas-jelas kayak udah tahu juga gitu loh, dia ngelakuin hal-hal aneh. Aku bisa jelasin itu semua. Aku gak ketemu kamu Senin sama Kamis gara-gara aku kumpul sama teman-teman pecinta batu. Itu. Jadi gak ada hubungannya sampai hal-hal yang bisnis kayak gitu. Kamu ngapain malam-malam pergi ke tempat gelap kayak gitu? Ya itu karena aku ketemu sama teman-teman pecinta komunitas aku. Kamu harus ngerti dong. Apa sih perkumpulan pecinta batu akik, maksudnya apaan sih? Oh, mungkin emang kayak dia tuh punya hobi suka sama batu akik gitu loh, Mo. Aku minta maaf sama kamu. Mungkin kemarin aku marah-marah sama kamu gara-gara aku. Ya terus kenapa kamu gak jujur Kehilangan dari batu awal aku. kalau kamu emang suka batu? Oke, Fred. Kemarin aku nggak ngasih tahu kamu karena aku takut. Aku takut kamu ilfil sama aku. Gara-gara aku ikut komunitas pecinta batu. Gimana sih? Aku kan pacar kamu. Iya, gara-gara aku terima aku- kamu kayak gimana pun kamu. Gara-gara itu aku takut kehilangan kamu, jadi aku nggak cerita ke kamu. Please maafin aku dong. Kamu jangan main putusin aku gitu aja. Jadi batu itu bukan jimat. Nggak ada hubungannya sama jimat. Kamu salah paham. Dan ternyata di situ Hakim menjelaskan kalau dia ini selama ini ngilang tiap hari Senin sama Kamis karena emang dia itu kumpul sama teman-teman pencinta batu akik, geng. Tapi aku juga mau hubungan tuh yang saling jujur, nggak kayak gini, nggak saling umpet-umpetan. Aku jadi mikir aneh-aneh Aku bilang gitu. itu emang salah aku. Aku nggak cerita ke kamu dari awal. Bener, kamu nggak muja-muja batu kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama puja-puja batu. Apalah itulah. Aku cuma kumpul sama teman-teman aku, udah itu doang. Ya si Rismanya juga jadinya jadi ragu gitu untuk mutusin si Hakim ini, iya atau enggak. Gengs, gue boleh keluar nggak? Aman-aman. Ya udah, yuk keluar yuk. Dan akhirnya gue sama Anda Minta pun langsung menghampiri si Hakim dan juga sama si Risma. Iya. Oke, ya udah tenang dulu, tenang dulu di sini, oke. Ya, jadi kita ada di sini karena diminta bantuan sama si Risma. Rismanya minta kita untuk ngebantuin karena dia ngerasa ragu banget karena perubahan sikap lu setiap hari Senin sama hari Kamis itu lu ngilang, nggak ada kabar sama sekali. Jadi beberapa hari ke belakang kita udah ngikutin lu, makanya Risma tahu tentang apa aja yang udah lu jadi lakuin. kemarin itu lo yang ngikutin gua di Ya, snap nggak itu, usah ha? nyolot, nggak usah nyolot, biasa aja. Niat kita juga Oke. mau bantu cewek lo, sebenarnya sikap lo sendiri kan yang minta di kayak ya gue curiga juga kok sama lo. Jadi di sini karena kitanya juga udah tahu semua. Dan Komo pun seperti biasa menjelaskan semuanya dan gue pun sama Komo minta jelasin sebenarnya ini semua tuh apa. Kenapa dia mulai berubah akhir-akhir ini dalam hubungan dia dengan si Risma? Mungkin Risma ini salah paham. Sebenarnya aku tuh masih sayang sama dia. Cuma gara-gara aku terlalu sibuk sama urusan aku tentang batu akik itu, jadi dia salah paham. Ya tapi kalau lo sayang sama cewek lo cuma masalah batu, kenapa lo sampai kasar banget sama cewek lo kemarin? Gue lihat kok lo marah-marah ke rumah dia lah, narik-narik, emang kayak gitu tandanya sayang. Love it has so many beautiful faces. Itu karena kemarin itu aku emosi. And share Ya sekarang Risma, ya lu udah Sorry ngedengerin. Risma sih, sekarang Iya, kalau emang lu- ini cuma salah paham, balik lagi ke lo sekarang Risma, lo mau kayak gimana? Terserah lu yang ngajarin hubungan, ya lu yang memutuskan yang terbaik buat hubungan lu. Maafin aku dong. Aku tuh sebenarnya emang masih sayang sama kamu. Tapi aku mau kamu bisa terus jujur sama aku. Oke, iya. Dan gak ada yang tutupin lagi. Oke, pasti aku bakal jujur kayak kamu. Aku gak bakal tutupin ke kamu lagi. Please, maaf ya. Oke. cinta dan nafasku
kamu nggak bisa ikut campur lagi. Rismanya juga udah percaya dan yakin dengan bukti-bukti dan semua alasannya si hakim. Dan di sini keputusannya si Risma adalah dia akan memberikan kesempatan kedua dan memperbaiki hubungan dia dengan si hakim. Ya udah deh, cuman itu doang yang bisa gua sampein. Cuman ini doang yang bisa kita bantu untuk hubungan lu Risma. Semoga lu makin bahagia ke depannya ya. Oke, ya gimana lagi? Terserah dia yang ngejalin hubungan. Dan lo juga lo juga kebawa kan sama Risma, lo netting duluan dari awal. Ternyata apa? Bener kan nggak ada apa-apa juga, nggak ada sesuatu yang serem-serem. Tapi kan emang buktinya ngarahin ke situ gitu, jangan nyalahin gue juga kan, dong. Ya udah damai-damai peace. Oke, yuk peace love and love. Ya udah deh. Oke, kalau gitu gengs, kalau menurut gua sama Damita dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua ke Muriki cabut. Gue Damita cabut. Bye. Aku sendiri di sini. Terima kasih untuk tim Katakan Putus. Akhirnya aku bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama pacar aku. Akhirnya sekarang aku bisa lega.